warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kedung Adem dan seluruh jajarannya, wabil khusus Majelis Taklim Pak Sutarji dan seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu dari berbagai macam ranting dan juga kaum yang ada di Kedung Adem, semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang berupa kesehatan dan juga nikmat yang berupa kesempatan, sehingga kita masih bisa tafaqquh fiddin, yaitu mendalami agama melalui kajian, putusan dan fatwa tarjih sebagai upaya kita untuk mentradisikan keilmuan di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada 2 bulan yang lalu. Oke Pak ya. Nah, dulu kita mengkaji tentang hadis pokok di dalam masalah sholat. Hadis pokok itu yang mana disimpulkan oleh para ulama, semua yang disebutkan dalam hadis pokok tersebut, yaitu hadis Abi Hurairah yang berbicara tentang al-musik sholat, orang yang sholatnya gak karu-karuan, orang yang sholatnya salah. Semua yang disebutkan dalam hadis itu disimpulkan oleh para ulama menjadi rukun sholat, wajib dilakukan. Itu sudah kita kaji ya. Betul ngertos dengan masih ini ngomong betul nih, semoga kita anggap cilik kabeh. Nek orang nek gak eling yo wis. Sementing tak anggap jadi cilik. Nah, untuk kali ini kita akan fokus pada kajian tentang varian bacaan doa sholat menurut tarjih Muhammadiyah. Topik ini penting Pak, terutama jenengan yang profesinya bekerja di Al-Muhammadiyah, kebetulan jadi guru atau pendidik. Karena dalam keberhasilan pembelajaran di sekolah, mulai dari tingkat bawah, mulai dari TK, kemudian MI, kemudian mungkin PAUD juga kan, mungkin SMP dan SMA atau MTS atau aliyah, itu biasanya yang sering ditanyakan tentang doa-doa sholat. Dan juga Pak, doa sholat itu terkadang kadang Pak, seakan-akan jadi politik identitas, sehingga masih muncul Pak, kalau ada rekrutmen karyawan, biasanya ditanya jenengan doa ditanya apa? Allahumma ba'id atau kabiro atau jatuh. Tidak hanya di tempat kita Pak. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, rekrutmen dosen di IAIN Yogyakarta itu terungkap Pak, di antara waktu interview yang ditanyakan itu berkaitan dengan apa? Doa iftitah, untuk mengecek Pak bahwasanya orang ini afiliasi organisasinya apa, mazhabnya apa. Kalau kebetulan menjawab Allahumma ba'id, ya sudah jelas ini mengikuti mazhab apa? Mazhab apa?
Jadi itu nggak berani bilang madzhab Muhammadiyah. Memang Muhammadiyah madzhab. Kalau mungkin menjawab Allahu Akbar kabiro, nah ini mengikuti madzhab itu tidak ada Senin Imam ini. Mengikuti madzhab Syafi'i. Tapi sebenarnya di dalam kitab usul kita tahun 1929 di Solo, hasil muktamar khusus kaji di Solo. Dulu itu Pak, sebelum adanya Munas Musyawarah Nasional Tarjih, dulu muktamar Muhammadiyah itu digelar setiap tahun. Setelah itu ada namanya muktamar khususi. Kalau khususi, muktamar khususi Tarjih itu ya berarti setelah muktamar Muhammadiyah, Majelis Tarjih mengadakan muktamar secara apa? Khususi. 1929 lahirlah putusan Tarjih yang berbicara tentang kitab iman dan kitabus sholat. Sebagaimana muktamar yang ke-48 yang nanti kita akan yang akan insya Allah gembirakan Pak. Katanya jenengan tadi semuanya penggembira ya. Meskipun susah-susah tetap bisa menjadi penggembira. Meskipun sedih-sedih tetap senang Pak. Soalnya ketika kita di organisasi nggak senang itu ya nggak dapat apa-apa. Di organisasi itu disenengi dong. Di organisasi cuma apa? Dimarahi terus. Nggak ada nuansa yang bikin gembira. Sehingga nanti sebagai wujud bahwasanya dakwah Muhammadiyah itu apa? Basyiru wala tu'assiru. Permudah atau beri kabar gembira wala tunafiru. Jangan lupa apa? Bikin lari. Yaitu nanti dengan mengikuti apa? Muktamar Muhammadiyah meskipun hanya jadi penggembira itu. Yang nanti juga akan dilaksanakan di Solo. Sehingga 1929 tadi Majelis Tarjih sudah mengeluarkan yang pertama Kitabul Iman, berbicara tentang usul al-aqaid as-shahihah, pokok-pokok akidah Muhammadiyah. Itu suatu saat nanti kita kaji. Yang kedua berkaitan dengan kitabus shalah, tata cara sholat. Sebagaimana dalam hadits jilid 1 masih simpel, kemudian disempurnakan pembahasan tentang sholat itu di Munas Tarjih ke-29 tahun 2015 di Jogja. Lahirlah putusan yang disebut tuntunan sholat 5 waktu. Bukunya kayak gini Pak, tapi aslinya di HPT jilid 3. Karena saya sering ngaji Pak, kalau HPT jilid 3 besar ya. Nanti kalau saya bawa ya tak benar, saya tak tempeli kayak gini. Yang bicara tuntunan sholat hanya kecil ini. Nah, ketika 1929 Muhammadiyah sudah memberikan pilihan doa iftitah itu yang pertama Allahumma baik. Itu sebagaimana yang jenengan sudah hafal. Yang kedua awajjahtu. Aw itu artinya atau wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Artinya 1929 Muhammadiyah dalam memahami doa iftitah sudah ada dua pilihan. Karena melihat Allahumma ba'id hadisnya sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari siapa? Dari sahabat Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah tanya Rasulullah itu kalau sholat antara takbiratul ihram dan bacaan, maksudnya Al-Fatihah itu diam munajatan, diamnya tidak begitu lama. Kemudian Abu Hurairah penasaran, kira-kira apa yang dibaca oleh Rasulullah. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Berarti hadis Allahumma ba'id sahih enggak? Sahih, muttafaqun alaih.
Demikian juga hadis wajhtu. Hanya saja HPT kita ketika menjelaskan wajhtu itu tidak hanya berhenti wa ana minal muslimin atau wa ana awalul muslimin, tapi diteruskan sesuai dengan redaksi komplit hadisnya sampai astaghfirullah wa atubu ilaih. Apakah hadisnya sahih? Sahih, rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari siapa? Sahabat siapa? An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib. Kalau hadis diriwayatkan Imam Muslim, sahih atau enggak? Sahih. Tingkatan hadis Pak, dari segi kualitasnya, hadis secara kualitasnya paling kuat itu tingkatannya apa saja Pak? Yang pertama muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga rawahu Muslimun, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya wajhtu juga hadisnya apa? Sahih. Hanya saja kenapa kok di sekolah Muhammadiyah diajarkan Allah baik Pak? Karena memilih dari segi sanadnya yang paling sahih. Tapi bukan berarti kita tidak bisa memakai wajhtu boleh. Sehingga 1929 Muhammadiyah sudah memberikan 2 opsi. Hanya saja karena sudah menjadi politik identitas Pak. Sehingga kalau Allah baik ya Muhammadiyah, kalau orang Muhammadiyah pakai wajhtu, Muhammadiyah MUN, Muhammadiyah NU, bukan. Demikian juga di tetangga sebelah. Ini mohon maaf ya, tapi saya ilmiah insya Allah, nggak menjelekan. Kalau kita cek di kitab Fathul Mu'in, kitab apa? Fathul Mu'in, kitab yang dijadikan pegangan di setiap pesantren apa? Salaf, yaitu tradisional. Seluruh pesantren salaf di Indonesia tradisional pasti memakai kitab Fathul Mu'in. Yang ditulis oleh siapa? Syekh Zainuddin Al-Malibari, yaitu muridnya siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar itu kan 2 dalam al-Sahih. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis, menulis buku apa? Bulughul Maram, mensyarah kitab apa? Fathul Bari, yaitu syarah terhadap Sahih Bukhari dan kitab-kitab yang lain. Itu mazhabnya Syafi'i, tapi dia lebih terkenal sebagai ahli hadis. Yang kedua yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, menulis kitab apa Pak? Jadi angel jawabannya. Kitabnya apa? Yaitu Tuhfatul Muhtaj, syarahnya apa? Minhaju Thalibin wa Umdatul Mufti. Tuhfatul Muhtaj itu apa? Syarah kitab dalam mazhab Syafi'i. Kitab dalam mazhab Syafi'i yang paling tinggi yang biasanya dikaji itu apa? Minhajut Thalibin wa Umdatul Mufti, yang ditulis oleh siapa? Imam An-Nawawi, yaitu yang disebut apa? Syekhul Madhab, syekhnya madhab apa? Syafi'i. Dan bahkan ya Syafi'i yang kedua itu ya siapa? Imam Nawawi. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami tadi memiliki seorang murid tadi, yaitu siapa? Syekh Zainuddin Al-Malibari, menulis kitab Fathul Mu'in. Meskipun berasal dari Malabar, Malabar itu mana? India Selatan. Meskipun India itu kan secara umum madhabnya apa? Hanafi, tapi India Selatan itu madhabnya Syafi'i. Dan kemungkinan Islam yang masuk ke Indonesia itu juga lewat apa? Jalur India, Gujarat gitu kan. Sehingga kitab Fathul Mu'in itu populer di Indonesia, dan kitab ini terkenal bulet Pak. Pokoknya nak jenengan ngaku iso maca kitab kuning, nak diwai Fathul Mu'in bisa menjelaskan, berarti kemampuan kitab kuning itu wis gagal.
Tapi napa maca Fathul Mu'in bulet wae. Ya belum layak untuk disebut kiai. Karena Fathul Mu'in itu bagi masyarakat Indonesia standar mengukur apakah seorang itu layak disebut kiai atau tidak. Kriteria kiai bisa menguasai dan membaca kitab kuning. Dalam Fathul Mu'in ternyata Syekh Zainuddin Al-Maribari ketika menyebutkan doa iftitah tidak hanya wajjahtu sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, tapi juga menyebutkan Allahumma baik. Nanti jenengan cek aja kalau tidak percaya. Ternyata Allahumma baik juga ditemukan di Fathul Mu'in. Bagi kita di Muhammadiyah, wajjahtu juga ditemukan di HPT. Yang jadi masalah kenapa jadi politik identitas. Pokoknya apapun kalau jadi politik identitas bahaya. Contoh, kunut itu politik identitas atau enggak? Ya, tapi Muhammadiyah perlu dicatat pernah Muhammadiyah menghapus kunut itu tahun 1972. Artinya saya buka data ya. Artinya di HPT kita memang semacam itu. Tapi kunut itu kan tidak pernah menjadi rukun sholat. Dalam mazhab Syafi'i Pak, rukun sholat itu ada berapa? Berapa? 13. Ya, 13 ketika tidak memasukkan apa? 4 tumak nina. Tumak nina ada di 4 tempat. Yang pertama apa? Waktu ruku, kemudian waktu i'tidal, kemudian waktu sujud. Terus apa? Duduk di antara 2 sujud. Berarti 13 tambah 4 menjadi 17. Dari 17 itu adakah kunut? Tidak. Tapi orang sekarang meninggalkan kunut padahal tidak pernah menjadi rukun sholat. Takut enggak Pak? Sangat takut karena sudah apa? Menjadi korban politik identitas. Padahal dalam mazhab Syafi'i pun orang meninggalkan kunut sholatnya tetap sah karena kan tidak termasuk rukun. Dan kalau rukun itu ditinggalkan, nah itu berarti sholatnya tidak sah. Oke ya. Nah, itu pemanasan dulu. Sekarang kita bahas tadi doa iftitah. Ini varian doa di dalam HPT yang pertama. Doa iftitah dalam HPT jilid 1 berarti apa tadi? Allahumma baik sama wajjahtu. Tapi ketika kita bicara Allahumma baik itu ada 2 varian. Pokoknya dengerin saja ya. Karena ini juga agak repot. Yang pertama saya baca agak cepat saja. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini, yang pertama minal khotoya. Minal apa? Khotoya. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ini riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam siapa? Bukhari. Sebagaimana yang disebutkan dalam HPT jilid 1. Tapi kalau riwayat Imam Muslim, kalau riwayat Imam Bukhari tadi minal khotoya, kalau riwayat Imam Muslim itu min khotoyaya. Jadi bedanya apa? Minal khotoya sama min khotoya. Itu semuanya boleh. Kemudian Allahumma ghsilni, kalau dalam riwayat Imam Bukhari tanpa ni. Min khotoyaya, kalau riwayat Imam Bukhari Allahumma ghsil khotoyaya. Terus bithalji bukan bil ma'i, wal ma'i wal barad. Artinya dua-duanya boleh diamalkan. Nah ini biasanya juga melupa. Tapi yang penting variannya semacam itu ya. Nanti jenengan bisa lihat 2 varian itu di HPT jilid 3. Ini penting Pak Tuh. Karena doa Allahumma baik ini karena dari segi sanad paling kuat sehingga
Muhammadiyah. Itu alasannya cuma semacam itu, Pak. Artinya kalau sekolah Muhammadiyah di Al-Islam dan Muhammadiyah itu menjadikan apa? Allahumma ba'id itu pilihan pertama karena berdasarkan riwayatnya yang paling kuat. Tapi bukan berarti Muhammadiyah menolak apa? Wajah tuh. Berikutnya wajah tuh, Pak. Variannya wajah tuh wajah lilladzi fatara samawati wal ardh. Ada yang menyebutkan hanifan, ada apa? Hanifan terus ditambah apa? Muslimah. Ini varian, berarti ada yang apa? Fatara samawati wal ardh hanifan, tanpa apa? Muslimah. Kemudian yang berikutnya variannya wa ana awwalul muslimin dan wa ana minal muslimin. Dua-duanya boleh. Dua-duanya apa? Boleh. Dalam jenengan minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin, Pak? Minal muslimin. Kenapa, Bu? Dek piye nak ngomong yang kuno. Tapi ayatnya kan wa ana awwalul muslimin, Pak. Karena apa? Wajah itu tadi diambil di surah Al-An'am ayat 79. Ayat berapa? 79. Di sana bunyinya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Oke, tadi wa ana awal musyrikin. Dan ayat berikutnya ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus ayat 163. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Berarti yang betul wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin? Hah? Kalau wa ana minal muslimin sesuai dengan redaksi kebanyakan hadis. Tapi kalau wa ana awwalul muslimin boleh enggak, Pak? Boleh, tapi kalau kita maknai, Pak, wa ana lan utawi ingsun iku awalul muslimin kawitane pira-pira wong muslim. Jenengan kawitane orang muslim, Pak? Enggak. Berarti kalau jenengan bilang wa ana awalul muslimin, berarti dia selamanya jenengan mendahului Nabi. Tapi kalau kita membacanya wa ana awalul muslimin itu ittiba'an lil Quran, mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti makna. Kalau secara makna dengan mengatakan atau mendeklarasikan wa ana awwalul muslimin, ya berarti apa? Menafikan orang-orang Islam sebelum jenengan. Tapi boleh. Tetapi ketika kita baca wa ana awwalul muslimin mengikuti redaksi Al-Quran, ya. Kemudian yang perlu dicatat, Pak, HPT jilid 1 itu tidak menyebutkan kata innahu. Coba ya, jadi wa ana awwalul muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dhalamtu nafsi wa a'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an. Innahu itu enggak ada di HPT jilid 1. Kemungkinan itu salah cetak ataupun salah nukil. Tapi kalau salah cetak, Pak, sampai cetakan yang paling terbaru ya. Kalau ini kan cukup lama. Yang penjenengan yang baru beli HPT itu pasti cetakan terbaru itu enggak ada innahunya. Terus apa? La yaghfiru dzunuba. Tapi kalau HPT jilid tidak ada innahu, berarti jenengan kalau mau ngapalin, kebetulan kan jenengan belum hafal, Pak, ya. Nah, kalau belum hafal mau ngapalin kan nggak ada masalah, Pak. Yang jadi masalahnya apal di kongkon bener ya apalane itu paling angel gitu. Delok itu, Pak, ya. Ya berarti kalau mau ngapalin ditambah innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu jenengan ngiling-ngiling ya. Ada tambahan apa? Innahu, jenengan pakai HPT jilid
Gak, jangan pakai HPT jilid 1 karena kurang apa? Innahu. Oke, itu catatannya. Ini penting Pak. Makanya perlu mengaji tarjih. Kalau jenengan baca sendiri ya tersesat diri. Apalagi disampaikan jamaah. Kan nggak tahu referensi. Oh ini HPT ini. Padahal nggak tahu kalau HPT itu bukan kitab suci, sehingga kalau ada kesalahan itu wajar. Dan semua kitab pasti ada kesalahannya, entah kesalahan nukil atau kesalahan apa gitu. Sehingga orang Arab itu kalau baca kitab kuning ya sudah lancar Pak, wong bahasanya sendiri. Tapi ketika belajar agama tetap digurukan. Nggak ada orang Arab aku siswa kok mau coba kitab, aku gak belum ngaji. Beda kalau jenengan mau coba gundul ya gak iso. Nggak bisa loh. Terus gak belum ngaji. Orang Arab yang sudah bisa baca gundul itu Pak. Kalau belajar agama ya harus ngaji. Ngaji itu fungsinya apa? Membenarkan bacaan. Yang kedua, kalau kitabnya itu terjadi kesalahan, dia tahu. Kayak jenengan baca HPT nggak pernah diguru Tadi kan ada kesalahan, dikira betul. Padahal HPT ya kita gundul atau enggak? Enggak, enak jemproke Pak. Tuh, dibilang gundul tuh jemproke akeh. Wah, jemproke itu godeke gitu. Ya. Kemudian di HPT jilid 3 doa iftitah 2015 ditambahi yang ketiga, yaitu apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik sampai situ saja tanpa ditambahi apa? Ini wajhatu. Berarti kalau ini wajhatu itu penggabungan dua hadis. Tapi yang ini wajhatunya dipotong sampai wa ana minal muslimin, tidak dibaca secara lengkap. Tapi kalau di Muhammadiyah memakainya atau menggunakannya Allahu Akbar kabir diamalkan sendiri, wajhatu diamalkan secara lengkap dan juga dibaca sendiri. Dan sehingga di HPT kita sekarang sudah ada 3 varian bacaan doa iftitah. Jenengan bisa memilih tergantung sholatnya mau di model apa. Sholat standar pakai Allahumma baik. Sholatnya mau lama pakai wajhatu. Sholatnya hemat atau cepat Pak? Pakai hemat atau pakai cepat? Pakai hemat ya. Sholat itu nggak ada cepat. Nggak cepat lebih nggak tumakninah. Kalau sholatnya nggak mau lama-lama ya Allahu Akbar takbir. Kalau jenengan ajarkan di siswa apa? Allahumma baik. Iya. Jadi kalau di siswa Allahumma baik. Kenapa? Takut nanti muridnya malah bingung gitu. Engkau ngamali Allahumma baik itu bulet be. Gitu. Yang jadi guru bulet atau enggak Bu? Bulet buat baik. Tapi kalau jenengan hanya Allahumma baik, gimana Pak? Tunggu. Jadi kalau jenengan hanya Allahumma baik memposisikan diri sebagaimana siswa. Biar Pak. Oke. Itu. Sekarang berikutnya yang berkaitan dengan doa yang varian di HPT kita itu lafaz isti'adah. Lafaz apa? Isti'adah. Isti'adah atau ta'awud. Kita dianjurkan membaca isti'adah itu tempatnya di mana? Kalau di rakaat pertama setelah apa? Doa iftitah dan sebelum Al-Fatihah. Isti'adah itu dibaca setiap rakaat atau di rakaat pertama saja Pak? Setiap rakaat atau rakaat pertama? Itu khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan hanya di rakaat pertama. Kenapa? Karena sholat itu dianggap satu paket.
Ada sebagian ulama yang menganggap sholat itu setiap satu rakaat dia berdiri sendiri. Dan juga isti'adzah itu untuk bacaan Quran atau untuk bacaan mengawali bacaan Quran atau mengawali bacaan sholat, Pak? Mengawali bacaan Al-Quran. Dan dalilnya apa, Pak? Dalilnya bahwa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Artinya isti'adzah itu lil qiraah, untuk mengawali bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu ada di setiap rakaat atau tidak, Pak? Ada. Sehingga kesimpulan majelis takjid, isti'adzah atau ta'awudz itu dibaca di setiap rakaat. Ya, catat ya, di setiap apa? Rakaat. Bukan untuk rakaat yang pertama. Ketika kita baca di setiap rakaat itu secara irfani. Irfani apa, Pak? Muhammadiyah di era Pak Amin Abdullah. Hasil manhaj takjid 2000 sudah menggunakan 3 epistemologi. Nanti kayak kuliah itu. Ada apa? Ada bayani, burhani, dan irfan. Irfan itu nilai spiritualitas di dalam ibadah. Kalau kita baca isti'adzah setiap rakaat, itu nilai spiritualitasnya lebih bermakna atau tidak, Pak? Intinya isti'adzah apa? Meminta perlindungan dari godaan setan. Kalau kita lakukan di setiap rakaat, menghasilkan kualitas sholat yang lebih khusyuk atau tidak, Pak? Insya Allah. Nah, dengan oleh sebab itu Muhammadiyah dalam HPT-nya mengatakan apa? Isti'adzah itu disunahkan di setiap rakaat. Oke ya? Clear ya? Nah, sekarang bacaan isti'adzah itu apa? Yang paling populer apa, Pak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini diambil dari ayat tadi. Apa? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Tetapi juga boleh kita memilih bacaan isti'adzah yang kedua. A'udzu billahi ditambah as-sami al-alim. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Jadi ditambah apa? As-sami al-alim. Karena dalam ayatnya apa? Fasta'id billahi innahu was-sami'ul alim. Dan dengan catatnya nanti kalau punya ABT jilid 3 pun gak ada gitu. Enak sing mandok, enak sing dereng ngaku jujur tenan. Padahal jenengan video kula nggih mboten napa-napa, mboten bakal ngecek wis duwe. Tapi dari masalah tak takoki tenan. Fasta'in billahi innahu was-sami'ul alim. Itu yang betul. HPT kita bilang fasta'id billah innahu sami'un alim. Itu kesalahan ngutip ayat Al-Quran. Makanya jenengan kalau punya waktu kirim surat saja ke PP Majelis Takjid MTT sana supaya suruh membetulkan. Wis tak bocoran, Pak. Jenengan kirim surat. Otaknya dari saya, tapi aku awang-awangan ya, Pak, bikin surat. Masa mungkin Al-Quran saja salah. Tapi jangan paham ini tak salah segala HPT nah itu jadi masalah. Justru perlu dikaji. Ini gak dikaji kan nggak tahu salah dan benarnya, Pak. Nah, jenengan nggak punya HPT, pokoknya Muhammadiyah aku, ya Muhammadiyah tapi nggak mau tahu, merasa benar ya. Nggak tahu merasa benar. Nggak tahu kesalahan, jadi nggak tahu ngaji. Risiko ngaji ya terkadang harus mengakui adanya kesalahan karena bukan kitab suci. Pokoknya semua kitab selain Al-Quran pasti ada letak
salah. Tapi jangan jenengan pahami wis nak ngono gak perlu sinau, lawi malah salah pisan ngono. Oke ya. Nah sehingga tadi disebutkan innahu huwas samiul alim. Ada apa? As-sami al-alim, sehingga melahirkan bacaan apa? A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ini jangan bisa amalkan Pak. Tapi kalau untuk mengajarkan ke murid ya ada yang populer saja. Jenengan tambahinnya yuk bingung nih. Bulet ya. Tapi kalau jenengan keilmuannya kan harus di atas murid, jangan disamakan dengan murid. Akhirnya guru dan murid ilmu ini gak pada begitu. Itu jadi masalah Pak ya. Guru itu harus jauh di atas murid. Kemudian yang ketiga, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, kemudian ditambahi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu tambahnya min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Berarti bacaan ta'awudz atau isti'adzah di HPT kita sudah ada 3 varian. Oke ya. Berikutnya ini berkaitan dengan doa rukuk. Doa rukuk hukumnya wajib atau sunnah Pak? Hah? Sunnah atau wajib? Kalau rukuknya? Dan jenengan sudah bisa jawab ya. Nah ini sudah kita kaji kemarin ya. Rasulullah mengatakan apa? Tsummarka, kemudian rukuklah kamu hatta tatma'inna raki'an, sehingga kita simpulkan rukuk wajib, tumakninah di rukuk juga wajib. Tapi doa rukuk tidak disebutkan hadis di dalam hadis pokok, sehingga kesimpulannya apa? Sunnah. Meskipun sunnah tetap kita kaji Pak. Jangan jenengan simpulan sunnah gak usah dikaji gak apa-apa. Akhirnya sholat yang rukuk tok tanpa baca tasbih. Sing jadi masalah ketika kemarin Pak kita sholat khusyuk gitu. Rukuknya kan surupan. Jangan jenengan meneng wae mau apa. Gak enek donga sing di pojok. Ya. Doa rukuk itu ada beberapa varian Pak. Yang pertama yang paling populer di kalangan Muhammadiyah apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kenapa kok kebanyakan warga Muhammadiyah menggunakan doa ini Pak? Kenapa? Karena dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah itu yukthiru itu banyak mengucapkan dalam rukuknya dan sujudnya subhanakallahumma dan seterusnya. Artinya bacaan rukuk dan sujud yang sering dilakukan oleh Rasulullah pakai apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Sehingga kita letakkan paling pertama, baru subhana rabbiyal azim. Dan ketika Rasulullah membaca tadi doa tadi, ya ta'awwalul Quran, Rasulullah apa? Mentakwili Al-Quran. Karena dalam surat Idza Jaa itu, Idza Jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih suruh baca tasbih, bihamdi rabbika suruh baca tahmid, wastaghfir suruh membaca istighfar. Ketika dengan baca subhanaka, apa ini? Tasbih. Allahumma rabbana wa bihamdika. Wa bihamdika mata. Allahumma firli bacaan istighfar. Berarti jenengan kalau baca doa ini sama dengan mengamalkan tadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Dan sehingga ini yang diamalkan di Muhammadiyah dan juga
dipilih sebagai bacaan di Al-Islam dan Kemuhammadian di sekolah-sekolah apa? Muhammadiyah, ya kan? Baru setelah kedua Subhanallah Rabbiyal Azim. Berapa kali? 3 kali. Salah sama roh itu adnahu yang minimal. Meskipun Subhanallah Rabbiyal Azim juga sah. Berarti 3 kali. Nah, bagaimana kalau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi? Itu belum ditarjihkan, karena hadisnya diperdebatkan. Dalam Nailul Awtar hadisnya dilemahkan oleh Imam Syaukani. Tapi Syekh Nasruddin Albani dalam sifat sholat Nabi mensahihkan tambahan wa bihamdihi. Tapi kalau kita di Muhammadiyah belum ditarjihkan. Artinya kalau kita mengamalkan yang ini dulu, Subhana Rabbiyal Azim dibaca 3 kali. Ada juga Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Waruh. Ini sudah ada di HPT jilid 1. Karena HPT jilid 1 pun jarang dibaca, Pak. Sehingga orang Muhammadiyah baru dengar Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Waruh. Ini doa sholat apa? Witir. Padahal witirnya apa? Subhanal Malikil Kudus. Kalau di Muhammadiyah Subhanal Malikil Kudus apa? Subhanal Malikil Kudus. Yang Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Waruh itu untuk doa apa? Rukuk dan juga boleh sujud. Itu juga boleh ya. Artinya jenengan pilih. Tapi kalau di sekolah yang pertama tadi Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Sehingga Bu atau Pak jenengan pesinau yang angel Bu atau Pak wis kadung tuwek. Dek biyen iki nak ngulang ya Subhana Rabbiyal Azim. Masih bisa jadi warga Muhammadiyah enggak? Masih bisa enggak? Masih. Warga Muhammadiyah yang baik masih bisa? Ya masih bisa. Warga Muhammadiyah yang baik yang mengikuti HPT. Kalau mengamalkan Subhana Rabbiyal Azim mengikuti HPT enggak? Ya mengikuti. Oke ya. Berikutnya doa iktidal. Ketika iktidal kita mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Untuk siapa? Imam jelas. Tidak ada imam yang tanpa mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Orang sholat sendirian, Pak. Jelas. Jenengan sholat sendirian yang pasti baca sam'alah atau Sami Allahu liman hamidah. Yang jadi perdebatan makmum mengucapkan Sami Allahu liman hamidah atau enggak, Pak? Tidak. Kenapa? Kenapa? Karena lihat di TV dia siaran langsung dari Masjidil Haram. Ada mubalik itu apa? Asisten imam. Kalau Syekh Sudes bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang namanya apa? Mubalik. Ketika Syekh Sudes atau Imam Haram bilang Sami Allahu liman hamidah, ikut Sami Allahu liman hamidah enggak? Enggak. Rabbana walakal hamd. Menunjukkan apa? Mubalik itu enggak baca Sami Allahu liman hamidah. Terus sekarang pertanyaannya, mubalik itu imam atau makmum? Atau asisten aja? Antara asisten itu ya berarti setengah imam setengah makmum. Dalam sholat itu imam itu hanya satu, mubalik itu ya tetap makmum. Apakah boleh pakai mubalik? Boleh, karena dasarnya apa? Ketika Rasulullah sakit, suaranya tidak bisa keras, maka Abu Bakar yang membantu atau mengeraskan tadi bacaan Rasulullah, bacaan takbir. Maka dari situ masjid-masjid besar termasuk apa? Masjidil Haram ada mubalik. Tapi jangan mubalik penceramah kayak saya ini, mubalik bukan.
Ini mubalik dalam sholat ya. Dan mubaliknya bilang sami Allahu liman Rabbana walakal hamd. Berarti tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Sehingga di fatwa kita Pak, sami Allahu liman hamidah itu hanya dibaca imam dan munfarid. Sedangkan makmum tidak membaca. Oke ya? Kemudian ketika kita sudah tegak berdiri, tegak apa? Berdiri, itu membaca doa iktidal. Doanya apa? Doanya apa? Rabbana walakal hamdu. Ada lakal hamdu di sini. Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu? Yang betul yang mana? Yang betul Rabbana lakal hamdu. Pakai wawu atau enggak? Tidak. Iya Pak, sepakat dengan. Yang betul sama-sama betul, berarti A dan B betul semuanya. Jadi boleh baca Rabbana walakal hamdu, boleh baca Rabbana lakal hamdu tanpa wawu, atau ditambahi Allahumma sehingga menghasilkan varian Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana tanpa wawu tadi lakal hamdu. Semuanya boleh. Rabbana walakal hamdu boleh, Rabbana lakal hamdu boleh. Ini penting loh Pak atau Bu, dengan yang ngajar di MI atau di TPA ya. Biasanya cacile yang pertanyaannya aneh loh. Itu sih untuk ustazah yang betul Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Jangan berburu sendiri ya. Enggak tahu kalau semuanya betul gitu. Kemudian bisa juga Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini juga boleh. Atau ditambahi Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Mil atau mil'u? Mil'as samawati atau mil'us samawati? Lakun. Yang betul yang mana? Order ya, itu jawaban yang paling mudah itu. Ya memang betul semuanya. Makanya HBT jilid 1 pakai mil, tapi keduanya sama-sama betul. Kalau mil'us samawati itu sebagai sifat atau na'at, karena sebelumnya alhamdu domah kan, maka dia mengikuti harokat sebelumnya. Tapi kalau jenengan baca mil'as itu sebagai hal halus, pokoknya isim yang dibaca fathah atau mansub itu namanya hal dalam apa? Bahasa Arab sedowo kalau nak ngomong ngono enggak entek. Intinya boleh semuanya dibaca dhammah atau fathah, boleh mil'us, boleh mil'as. Oke ya. Berikutnya doa sujud. Doa sujud wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau sujudnya wajib. Sujud itu dalam satu rakaat itu dilakukan dua kali. Enggak ada Pak hal apa sesuatu yang wajib dilakukan dalam satu rakaat 2 kali kecuali sujud. Kira-kira nilai filosofisnya apa? Kenapa kalau sujud itu 2, rukuk 1, berdiri ya sekali. Tapi ketika sujud itu 2 kali. Karena ketika kita sholat, posisi apa yang kita menganggap diri kita itu nggak ada nilainya? Apa? Ketika sujud. Artinya kalau orang sujud menganggap dirinya itu hina, tidak ada nilainya di besar zat yang maha besar. Sehingga dilakukan 2 kali untuk apa? Menunjukkan apa?
penghambaan secara totalitas. Kalau kita tidak ada nilainya di depan Zat yang maha besar dan mulia, sehingga sujud dua kali. Ketika kita sujud, itu doa yang dibaca apa? Tadi sudah kita kaji. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Boleh untuk rukuk dan sujud. Atau subuhun kudus rabbul malaikati wa ruh. Boleh untuk rukuk dan sujud. Atau subhana rabbiyal a'la dibaca 3 kali. Atau dilebihkan juga boleh. Tapi yang standar apa? 3 kali. Kalau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ini diulang-ulang boleh enggak, Pak? Atau sekali saja, Pak? Padahal Nabi bilang apa? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid. Posisi yang kita paling dekat dengan Allah itu apa? Ketika sujud. Maka Rasulullah bilang apa? Fa'akhiru moko ngake-ngake sapa sira fihi ing dalem sujud ad-du'a itu. Berarti dalam sujud ada kesunahan untuk memperbanyak doa. Dan nak ingin memperbanyak doa, Pak. Sedangkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli dibaca sekali. Bisa sujudnya sesuai enggak? Enggak bisa. Sehingga boleh dibaca lebih dari 1 kali. Oke ya? Termasuk subhana rabbiyal a'la boleh dibaca lebih dari 1 kali, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Umar ibn Abdul Aziz dalam hadisnya. Oke ya? Berikutnya doa di antara 2 sujud. Lagi sing kadang membingungkan, Pak. Doanya jenengan apa? Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warhamni 5. Ada yang menambah tadi warfa'ni terus jenengan kalau meminta 5 loh, Pak. Oh, nenek pilihan meminta kepada Allah mungkin sebenarnya sebanyak-banyaknya. Tapi kenapa jenengan mencukupkan 5? Allahumma firli 1, warhamni 2, wajburni 3, wahdini 4, warzuqni 5, wa'afini. Kalau di masyarakat itu bacanya gini, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'ulani 8. Jenengan Muhammadiyah mau memilih 5. Padahal konteksnya meminta kepada Zat, ketika diminta semakin senang. Bukan kepada jenengan minta uang sekali dikasih, besok dibentak. Tapi ketika Allah diminta semakin suka. Tapi kenapa kok jenengan hanya milih 5? Enggak lama. Intinya Pak, riwayatnya itu macam-macam ya. Sehingga kalau dalam mazhab Syafi'i menggabungkan beberapa hadis sehingga melahirkan doa yang jumlahnya 8. Semuanya ada riwayatnya. Ini catat ya. Semuanya ada riwayatnya kecuali 1 yang terakhir saja. Apa yang terakhir? Wa'fu anni, itu tidak ditemukan riwayatnya. Ya? Siapa yang menambahi? Siapa, Pak? Pak Yai. Yang menambahi siapa? Imam Ghazali. Maka dalam I'anatul Talibin dikatakan apa? Wazadalan nambah sapa Al-Ghazali, Imam Ghazali fil Ihya, ing dalam kitab Ihya, wa'fu anni. Senajan maknanya itu bagus karena tidak ditemukan di dalam hadisnya, kalau kita di Muhammadiyah ya tidak dipakai. Ya? Karena ibadah apa? Dasarnya harus jelas Quran dan Sunnah. Ya? Sehingga yang wa'fu anni ini
ditemukan apa? Dasar hadisnya. Artinya tidak disebutkan di hadis mana pun itu yang menambah siapa? Imam Ghazali. Sehingga di hadis kita hanya 5 tadi. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warhamni. Ini yang paling pokok. Atau bisa dengan tambahin Allahumma firli warhamni wajburni, tambahin tadi warfa'ni wahdini warzuqni. Atau Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Atau Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Atau yang paling mudah Rabbi firli dibaca 2 kalimat. Tapi yang tidak ada tadi wa'fu anni. Oke ya? Ini bulat tuh bisa dipahami. Kalau bulat itu ada 2 kemungkinan Pak. Yang pertama saya nggak bisa menjelaskan. Yang kedua otaknya jenengan yang jenengan salahin. Jangan nyalahkan saya. Tapi ada 2 kemungkinan itu Pak. Ada kemungkinan gurunya nggak bisa menjelaskan. Yang kedua otaknya jenengan yang nggak bisa mengikuti. Kira-kira yang mana Pak? Gak usah dijawab, aku mau pancing dok. Kok jenengan gak ngantuk. Berikutnya apa? Tasawuf. Tasawuf itu ada 2 varian doa. Yang pertama, ini juga menjadi politik identitas, yaitu tasawufnya siapa? Ibnu Mas'ud. Bunyinya bagaimana? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, di sini abduhu wa rasuluh. Ini yang dipakai di HPT jilid 1. Tetapi Muhammadiyah juga membolehkan yang jenengan sudah hafal waktu kecil Pak. Apa? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau yang atas apa? Abduhu wa rasul. Pertanyaannya Pak, sing diulang Pak Yai waktu cilik itu tasawufnya siapa? Tasawufnya siapa? Tasawufnya Pak Yai. Tasawufnya Ibnu Abbas. Ini yang dipilih di dalam mazhab apa? Syafi'i. Tapi kalau yang umum diamalkan di Muhammadiyah tasawufnya Ibnu Mas'ud. Tapi dua-duanya boleh. Tapi kalau jenengan mengajarkan di sekolah pakai Ibnu Mas'ud. Tapi kalau untuk konsumsi jenengan boleh duanya aja sampai ilmu ini podo ambil murid itu. Oke. Berikutnya doa sholawat. Juga ada 2. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Tapi enggak ada alanya. Wa ali Ibrahim, enggak ada alanya ya. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang ada fil alaminya Pak, kayak yang jenengan hafal ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala, langsung ali Ibrahim, tidak ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta, langsung ala ali Ibrahim. Baru fil alamina innaka Hamidum Majid. Kising kadang awake bendera susah Pak. Terus kadung apal dan lino. Saya sendiri juga susah Pak. Kenapa? Dibikin kalau mengajarkan kan apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala
Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Terus fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu penggabungan dari beberapa hadis. Ada beberapa hadis dipilih sehingga melahirkan makna yang komprehensif. Tapi kalau disebutkan dalam satu hadis tidak. Ini termasuk saya juga karena wis kafir, Pak. Uangnya lebih. Nah, kalau saya gimana? Tapi kalau ada hadisnya, Pak, meskipun digabung, ya insya Allah masih ada dasarnya. Artinya kan ada di hadis, hanya saja tempatnya itu beda. Tapi kalau Sayyidina, ada nggak? Kita cek di Kitabus Shalah. Dalam Sayyidina, coba di HBT apa? Jilid 1. Bilang, Pak. Thumma tusolli ala nabi, thumma mengkene tusolli mau sholawat sapa sira ala nabi ing atase nabi ko ilan kali ucap Allahumma sholli ala Muhammad. Ada Sayyidina-nya? Tidak. Alasannya apa? Kenapa kok ini yang dirumuskan oleh tarjih? Kita coba lihat dalilnya, Pak. Wa fil lan ing dalam kitab kitabnya siapa? Imam Syafi'i. Berarti yang dirujuk tarjih pakai kitabnya madzhab apa? Syafi'i. Karangannya siapa? Imam Syafi'i sendiri sebagai muassisul madzhab, pendiri madzhab. An Ka'ab ibn Ujrah, saking Ka'ab ibn Ujrah, anin Nabi, saking Nabi, annahu kana yaqulu fi shalah, sebelumnya Nabi itu mengucapkan di dalam salat apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam kitab Al-Umnya Imam Syafi'i sendiri tidak ditemukan Sayyidina. Sayyidina itu ada, Pak, kalau jenengan tanya di Fathul Mu'in, maka di sana redaksinya wala ba'sa bi ziyadati Sayyidina qabla Muhammadin. Saya masih ingat, Pak, waktu ngaji dulu. Wala ba'sa, dan tidak mengapa menambahkan Sayyidina sebelum apa? Muhammad. Tapi dalam pandangan kita di tarjih, beribadah itu ya Quran ya sunnah, meskipun baik kalau tidak disebutkan di dalam Quran maupun sunnah ya tidak kita amalkan. Oke ya. Berikutnya, ini yang penting. Setelah tasyahud awal, Pak Teguh, ini pertanyaannya penting, Pak. Setelah tasyahud awal ada doanya atau tidak? Ada doanya atau tidak? Tasyahud awal. Berarti setelah tasyahud awal jenengan baca sholawat enggak? Baca. Lengkap atau enggak? Lengkap. Kalau madzhab Syafi'i cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus. Kalau jenengan lengkap. Setelah itu ada doanya. Ada atau enggak? Ya. Ada. Kalau ada apa? Ada atau enggak? Ada enggak, Pak? Saya hampir di beberapa sekolah Muhammadiyah, saya tanyakan guru-gurunya, termasuk di Agrad, guru Al-Islam dan Muhammadiyah, saya tanya, hampir semuanya tidak bisa jawab. Artinya kan gurunya nggak ada yang membaca HPT atau mendalami. Bukti ini nggak bisa menjawab. Ada enggak? Itu masih bingung. Enak tegak ya. Jawabannya ada. Di HPT jilid 1 pun sudah dijelaskan. Setelah tasyahud awal itu ada doa. Doanya apa yang di HPT jilid 1? Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu HPT jilid 1. Jangan bisa lihat nanti. Artinya ada, tapi realita di sekolah Muhammadiyah tidak ada dan belum diketahui. Berarti ada rumusan HPT sing nyelempit ya. Gak enak
Orang Muhammadiyah yang banyak tak tahu. Nah kemudian di AWT jilid 3 itu ditambah pilihan satu lagi. Boleh tadi Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran, atau pasti ini jenengan hafal. Karena doa ini juga dibaca setelah sholat apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Menjadikan jenengan mudah Pak atau Bu. Enggak usah ngapalno sing dawa mau. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Cukup apa? Memakai apa yang kita sudah hafal gitu. Apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berarti dibaca setelah sholawat yang lengkap. Oke. Berikutnya salam Pak. Ini yang terakhir. Salam itu kalau di Muhammadiyah satu atau dua? Maksudnya redaksinya satu atau ada pilihan? Ada dua. Apa yang pertama? Lengkap, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagaimana dalam HPT jilid 1. Pendalilannya dari kitab apa? Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mazhabnya apa? Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i salam itu lengkap atau enggak? Dan jenengan kalau ngecek mazhab Syafi'i itu kan mudah Pak. Sholat saliyane di Masjid Muhammadiyah itu umumnya yang mazhab Syafi'i. Imamnya kalau salam lengkap atau enggak? Enggak, cuma Assalamualaikum warahmatullahi. Kecuali sholat apa? Nah, sholat jenazah. Tak jenazah lengkap. Karena pendapat yang muktamad yang dipegangi dalam mazhab Syafi'i itu wala tusannu wa barakatuh. Wala tusannu lan ora den sunahake apa wa barakatuh tambahan wa barakatuh. Artinya salam itu cuma assalamualaikum warahmatullahi. Tapi Muhammadiyah 1929 malah mengutip Bulughul Maram. Yang mana Bulughul Maram menyebutkan hadis Wa'il ibn Hujr. Nabi itu salam yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Salamnya itu lengkap. Ibnu Hajar tidak menyebutkan hadis yang lain tentang masalah salam kecuali satu ini. Menunjukkan pendapatnya Ibnu Hajar Asqalani. Salam lengkap atau enggak? Lengkap. Lengkap. Berarti di sini kan Ibnu Hajar Asqalani meskipun mazhabnya Syafi'i, dia berpandangan salam lengkap itu punya dalil. Meskipun pendapat dia menyalahi pendapat mazhabnya sendiri. Sehingga Muhammadiyah memilih waktu itu salam lengkap. Baru di Munas Tarjih tahun 2010 ke-27 di Malang dibahas dua hadis itu. Salam itu lengkap atau tidak? Artinya bolehkah salam tidak lengkap, cuma assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata riwayatnya lebih banyak daripada yang lengkap. Tapi yang dia bertanya, yang sudah diputuskan majelis tarjih, apakah masih bisa dipakai? Karena Muhammadiyah nih Pak, Muhammadiyah itu kan ilmuannya tajdid. Tajdid itu apa? Berkembang. Bisa jadi yang diputuskan di APT itu dirubah. Menunjukkan apa? Keilmuan senantiasa berkembang. Nabi nak jenengan sikapnya statis itu Pak. Aku wis gak belum ngaji, wis roh aku. HPT wis roh aku. Padahal HPT itu berkembang kok, aku wis roh. HPT itu berkembang. Putusan itu kadang yang sudah diputuskan apa? Dikaji ulang, sehingga kita harus update terus dalam mengikuti apa? Fatwa dan putusan tarjih. Sehingga di sana ditempuh dari apa? Tanawwu fil ibadah. Dua-duanya boleh diamalkan. Salam lengkap itu apa? Boleh. Salam yang tidak lengkap cuma assalamualaikum warahmatullahi juga boleh. Tapi yang umumnya diamalkan di Muhammadiyah lengkap atau enggak Pak? Lengkap Pak.
Ada yang lengkap, ada enggak. Tapi lengkap itu kadang ngoyo ya Pak. Saya pernah jadi imam lengkap itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeden di sini. Tapi enggak lengkap kan cuma Assalamualaikum warahmatullahi agak apa? Agak ringan. Tapi itu betul Pak. Dulu sebelum lahirnya Munas Malang 2010 kita memilih salam itu lengkap sehingga ada kejadian. Ini ada seorang kiai masjid ya. Biasanya jadi imam di Masjid Muhammadiyah. Kebetulan Pak Yainya apa? Ketinggalan sholat. Di situ ada Pak Guru karena masjid itu juga punya apa? Sekolah. Pak Gurunya maju karena dikira Pak Yainya enggak datang. Ternyata mimpin sholat Pak Gurunya. Waktu salam Pak Gurunya itu salamnya tidak lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Yainya ternyata datang tapi sholatnya terlambat. Habis sholat Pak Yainya diteblek Pak Gurunya. Pak, awakmu cek Muhammadiyah toh? Maksudnya Pak, awakmu cek Muhammadiyah? Maksudnya kalau kamu Muhammadiyah salamnya ya lengkap. Pak Kiainya betul kan? Betul, tapi masih versi HPT 1. Padahal HPT baru boleh tidak lengkap. Nah, ini menunjukkan ilmu tarjih itu harus update. 3 update. Dan nanti kayak kejadian tadi. Padahal putusan sudah membolehkan 2, Pak Kiainya baru punya HPT jilid 1. HPT jilid 3 belum punya. Wong HPT jilid 1 masih salah loh. Karena belum punya HPT jilid 3. Kemana? Dan duit jilid 1 atau 3. Itu malah salah total itu. Mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian, silahkan kalau ingin ditanyakan atau dipertajam. Oke, monggo. Batasan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir kalau 2 dan 3 rakaat. Batasannya sampai mana? Tasyahud awal kalau beratnya 3 rakaat. Oke. Batasan itu maksudnya lamanya ya? Bacaan tasyahudnya sampai awal. Kalimat apa gitu? Bacaan tasyahudnya. Tasyahudnya sama, Pak. Tasyahudnya sama. Kalau at-tahiyatu lillah wa shalawatu wa thayyibah itu ya sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau tasyahud itu sama. Sampai kalau 3 rakaat. Sampai sholat 3 rakaat pertama itu. Maksudnya subuh. Dan sama 3 rakaat. Maka di rakaat awal itu ditambah sholawat atau tidak? Dan tadi kalau di tasyahud awal kesimpulan kita apa tadi? Baca tasyahud, baca sholawat lengkap, terus ditambah doa tadi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kalau tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir Pak, meskipun sholatnya berapa? 2 rakaat. Tadi tidak pakai doa tadi, tetapi ditambah apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Meskipun sholatnya itu 2 rakaat, kayak sholat apa? Subuh. Berarti pakai yang kita isti'adzah terhadap 4 perkara tadi. Apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, berlindung dari adab jahannam. Wa min adzabil qabri, berlindung dari adab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini yang ketiga, dari fitnah hidup dan mati. Kemudian ada wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, berlindung dari kejahatan al-masih ad-dajjal. Oke, oke Pak, clear ya? Monggo itu nih Pak mau cekap. Monggo. Di monggo. Monggo. Terima kasih. Mohon maaf karena ada 3 yang ingin saya sampaikan, terus sekaligus saya tanya.
Yang pertama, yang tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa setiap doa dalam sholat itu ada lebih dari satu varian, misalnya doa iftitah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengimplementasikan kita terhadap pada saat kita sholat? Karena kita sholat setiap saat, bahkan sampai berpuluh-puluh rakaat, dan doa iftitah itu bagaimana mengimplementasikannya? Jadi, apakah kita pakai yang Allahumma bagi atau pakai yang lain atau digiling? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih kaitannya dengan sholat juga, hanya tadi disinggung sedikit terkait doa kunut. Doa kunut yang tadi disampaikan bahwa tidak dihapus di APT, atau apa tadi? Nah, ini pengalaman di khususnya saya, karena saya berada di lingkungan yang di utara pasar Kedungadu, tepatnya di RT 12. Itu hanya ada 3 keluarga yang bermuhammadiyah. Kami sendiri, kemudian 2 Jawa Besar, lalu 2 Jiwanto. Nah, di saat sholat subuh itu kami selalu berada ke sholat jamaah di sana. Jadi sholat subuh itu selalu karena mereka itu dengan bahasa lain menggunakan doa kunut. Nah, yang saya tanyakan Pak, ketika mereka, karena kami menjadi makmum, ketika mereka membaca kunut, terus sikap kita bagaimana? Apakah kita diam atau mengamini atau tidak seterusnya? Itu yang kedua. Dan yang terakhir Pak, tadi malam saya ikut menerima apa yang Ustaz sampaikan di dalam PRF Dok Kulon. Iya. Nah, mohon dijelaskan di sini karena kami juga berada di Muhammadiyah Kedungadu, karena sebentar lagi akan ada muktamar. Bagaimana cara untuk sholat sebelum dan sesudah kita mengadakan shofar atau perjalanan. Demikian, terima kasih. Ya. Oke, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, cara implementasi varian doa iftitah. Apakah digilir atau satu saja? Mergo yang lainnya apa Pak? Belum hafal. Atau bagaimana? Gitu. Kalau di Muhammadiyah itu diamalkan apa? Satu-satu. Artinya diamalkan satu-satu itu terkadang kita pakai Allahumma baik, terkadang pakai wajah tuh, terkadang pakai Allahu Akbar kabir. Tergantung sholat kita mau panjang atau lama bagaimana. Kalau standar ya Allahumma baik. Tapi kalau misalnya mau agak lama biar doa kita lama, wajah tuh. Kalau agak tadi paling apa pendek itu Allahu Akbar kabir. Itu saja. Ketika kita mengamalkan 3-3-nya berarti kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi secara apa? Secara komprehensif. Semua yang diajarkan Nabi kita berusaha mengamalkannya. Karena semuanya hadisnya apa? Sahih gitu. Tapi kalau jenengan sudah kulino Pak, apalnya ya Allah baik, enggak apa-apa. Jenengan namanya juga sudah kulino, yang lainnya enggak hafal. Ya sudah enggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu ada beberapa doa ya kita berusaha untuk mempraktekkan. Yang penting apa? Kita lakukan di sholat, ya terserah kita. Tidak ada ketentuannya ya dalam artian. Karena 3 doa ini berhubungan dengan konteks doa sholat wajib, gitu. Berbeda nanti kalau sholat sunnah itu ada beberapa doa iftitah yang khusus, kayak apa? Sholat iftitah itu doa iftitahnya kan khusus. Oke, itu caranya. Jadi tergantung kita. Misalnya nanti jenengan mau sholat asar pakai wajah tuh, ya boleh. Pakai Allahu Akbar kabiro, ya boleh. Oke. Itu cara implementasinya. Yang kedua tentang kunut Pak. Memang kalau Pak Yai MM itu tahu.
Kiai itu loh itu kan menemukan kitab fikih Muhammadiyah jilid telu. Itu saya punya Pak kitabnya, yang diterbitkan oleh Taman Pustaka tahun 1924. Di situ menggambarkan Taman Pustaka itu penerbit resmi Muhammadiyah. Di situ pakai Sayyidina, pakai Usoli, termasuk pakai Kunut. Makanya KNM bilang, iki lho ajarane Mbah Yai Dahlan sing asli, sapa sing derek Mbah Yai Ahmad Dahlan yo slamet, sapa sing melenceng saking ajaran Mbah Yai Ahmad Dahlan yo sesat. Itu kan penafsiran dia sendiri. Mengatakan kitab fikih jilid telu itu karangannya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Ada nggak? Saya punya Pak kitabnya. Terbitan Taman Pustaka ya. Suatu saat nanti kita kaji secara detail lah. Tapi tidak ada tulisannya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Kitab sing dianggit Mbah Yai Ahmad Dahlan. Sing dianggit itu apa? Yang di Tarang. Nggak ada namanya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Dan ketika di cross check Pak sama anak cucunya Mbah Yai Ahmad Dahlan, katanya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu berpikirnya sudah nasional dan bahkan internasional. Artinya Mbah Yai Ahmad Dahlan tidak mungkin waktu itu menulis kitab dalam bahasa Pegon Jawa. Kenapa? Karena Mbah Yai Ahmad Dahlan kalau seandainya buku itu ditulis oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan, pasti Mbah Yai Ahmad Dahlan menginginkan audien yang luas Pak. Kan yang diopeni nggak hanya Muhammadiyah Jogja atau Muhammadiyah Jawa, tapi Muhammadiyah Sumatera itu kan cukup besar Pak. Nah, Mbah Yai Ahmad Dahlan kan berarti tidak mengopeni Muhammadiyah luar Jawa. Itu kemungkinan tidak mungkin Mbah Yai Ahmad Dahlan. Kemudian kalau ditajik, tapi mungkin suatu saat butuh kajian khusus Pak. Memang HPT kita dulu itu ada doa kunut. Saya masih punya Pak. Saya ngomong ini berdasarkan dalil loh Pak. Data Pak, dalil. Artinya saya punya data HPT kita dulu memang ada doa kunut. Saya punya HPT-nya. Baru di Munas Tajik tahun 1972 di Wiradesa, hadis-hadis kunut itu dikaji ulang. Ternyata dinyatakan apa? Dhaif. Dan ternyata bacaan Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Itu doa apa? Kunut. Tapi hadisnya apa? Hadis Hasan ibn Ali. Kata Al Hasan ibn Ali, nanti jenengan lihat di Bulughul Maram. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri. Rasulullah itu mengajarkanku kata-kata yang aku pakai untuk kunut witir. Ucapannya Allahumma dini. Berarti pemakaian Allahumma dini untuk kunut subuh itu tepat atau enggak? Tepat atau enggak? Ya. Tidak. Yang tepat untuk kunut witir. Sehingga Muhammadiyah mempermasalahkan di sini. Jangan bisa cek di HPT jilid 1 ini. Bahwasanya penggunaan Allahumma dini untuk kunut subuh tidak tepat. Yang tepat untuk kunut witir. Oke. Dan sehingga dari 1972 berikutnya Muhammadiyah sudah tidak kunut. Makanya katanya Ali As-Sodikin Pak. Ali As-Sodikin itu seorang aktivis NU. Ketika membuat buku tentang fikih jilid 3 itu dibahasakan Indonesia Pak. Nanti jenengan beli aja online. Sekarang kan ada Shopee, ada Tokopedia Pak. Tapi cari buku ternyata Muhammadiyah itu NU yang ditulis oleh Ali Sodikin, aktivis NU. Dia menerjemahkan buku Pegon fikih fikih jilid telu. Di sana dia menjelaskan
titik temu Muhammadiyah dan NU itu semakin terpisah pasca Muhammadiyah menghapus kunut. Wis Muhammadiyah dalam arti sudah tidak ada atau meninggalkan madzhab Syafi'i secara totalitas. Ketika diawali dengan apa? Penghapusan kunut, sehingga kunut itu menjadi politik identitas di Indonesia. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah itu sehingga enggak, padahal kunut itu hukumnya apa? Sunnah tadi, karena sudah menjadi politik identitas, gak wani ninggal kunut, tapi ninggal tumaninah biasa. Yang mana tumaninah itu apa? Dan sekarang Pak, pertanyaan dengan saya jawab. Kalau warga Muhammadiyah yang minoritas, apalagi cuma 3 kata Pak ya tetap kita sholat di masjid atau musola umum. Imamnya kunut, apakah kita kunut? Itu sudah lama saya cari Pak, pendapat resmi Majelis Tarjih, tapi saya belum menemukan fatwa. Padahal ini penting untuk difatwakan. Tapi saya tahu kenapa Majelis Tarjih tidak mau memfatwakan, untuk menjaga kerukunan Muhammadiyah dan NU. Pokoknya gak ketok nah Muhammadiyah itu sikapnya betul-betul anti kunut. Tidak ditemukan di fatwa Tarjih. Tapi pendapat ulama Muhammadiyah Pak, pendapat ulama itu kan macam-macam. Ulama Muhammadiyah itu kan pendapat pribadi, bukan pendapat organisasi. Biasanya jawabannya dipilih tidak usah ikut kunut. Kenapa? Untuk mempertahankan identitas Muhammadiyah. Tapi pendapat ini bertentangan apa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Wala takhtalifu alaih. Jangan engkau berbeda dengan imam. Sehingga Ibnu Taimiyah saja dia membid'ahkan kunut. Tapi dia mengajukan kalau orang sholat di belakang imam yang kunut, ya ikut kunut supaya mengikuti hadis apa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Tapi sebagian ulama Muhammadiyah yang mengatakan nggak usah mengikuti, innama ju'ila imamu liyutamma bih ini konteksnya di sesuatu yang wajib. Kayak imam ruku ya jenengan ruku, hadisnya kan fa'idha roka'a kalau imam ruku itu wajib nggak? Wajib. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud kamu sujud. Sujud wajib nggak? Wajib. Tapi kunut itu tidak wajib, sehingga kita berbeda dengan imam ya tidak apa. Nah, kalau saya ini pendapat pribadi loh, tapi bukan HPT atau fatwa ya, karena kan tidak ditemukan. Kalau saya lihat konteksnya jenengan, kalau jenengan sudah wajah ini wajah MD di masyarakat terkenal sepagi ya MD, ya sudah nggak apa-apa. Lagian orang sudah tahu loh kalau jenengan apa Muhammadiyah. Justru kalau jenengan kunut itu, mungkin kok ngaku Muhammadiyah yang kunut ya. Kalau saya semacam itu Pak. Tapi kalau jenengan di PLN sejak menteri-menteri Pak, amal usaha gak duwe, boleh konco yo angel, wis kunut gak apa-apa dulu. Kalau jenengan kan sudah adem Muhammadiyah sudah sangat kuat kok. Artinya menampakkan identitas itu sudah biasa. Oke. Artinya gini Pak, ketika kita menjadi makmum yang saat imam itu membaca kunut, sikap kita bagaimana? Nah ya, berarti kalau tidak mengikuti kunut, diam saja. Berdiri saja. Oke, yang ketiga itu tentang fikih muktamar ya, yang saya angkat di PRM Rejo Kulon. Itu sebenarnya tema yang lagi aktual, karena di sini kita harus mengikuti urutan tema ya, berarti nggak kita bahas. Dalam fikih muktamar itu berkaitan
dengan adab-adab safar, yaitu adab-adab apa? Bepergian. Ada yang disebut sholat safar. Sholat apa? Safar. Sebagaimana putusan Wera Desa tahun 1972. DAPT jilid 1. Sholat safar itu, ini penting Pak. Biasanya di masyarakat sholat safar itu kan hanya untuk orang yang mau ibadah haji. Soalnya orang ibadah haji itu ibadah sebagian harta Pak. Mengkaji ada apa? Ada sawah, ada sapi, ada kedok. Sehingga orang melakukan haji itu betul-betul ingin semaksimal mungkin menjalankan ibadah. Makanya orang mau haji biasanya melakukan sholat sunnah safar. Pulang juga sama. Dan yang diturunkan tarjih bagaimana? Kalau mau kita safar apapun, tidak harus safar haji. Safar apapun terus masuk muktamar itu. Makanya panitia itu ya nanti dipikirkan Pak. Nah iso. Jenengan sebelum berangkat ke muktamar sholat safar dulu di rumah 2 rakaat. 2 rakaat. Sebagaimana hadis Mut'im ibn Miqdad. Bahwasanya kata Rasulullah, "Ma khalafa ahadun inda ahli." Seseorang itu apa? Tidak meninggalkan keluarganya afdhona min raka'ataini yarka'uhuma indahum hina yuridu safaran. Tidaklah seseorang itu meninggalkan keluarganya apa yang lebih baik dari apa? 2 rakaat hina yuridu safaran, ketika mau bepergian. Dan di hadis Ibnu Mas'ud Pak, nanti jenengan lihat di APT ya. Ibnu Mas'ud itu mau safar fitijaratin untuk bisnis. Padahal untuk kepentingan bisnis. Di mana? Di Bahrain. Maka ketika konsultasi kepada Rasulullah bilang apa? Sholli rakaatain, disuruh sholat 2 rakaat. Ya, karena kalau kita ingin bisnis kita punya dimensi spiritualitas Pak, bisnis yang berbarokah, itu jenengan kalau mau melakukan bisnis di luar kota, awalilah dengan apa? Sholat 2 rakaat. Ini asli ada dalilnya Pak. Bukan apa? Bukan yang penting bikin-bikin itu enggak ya. Ini asli ada dalilnya. Itu kalau mau safar. Dan juga sholat safar itu dilakukan ketika kita mau pulang, tapi sebelum apa? Sebelum masuk rumah. Caranya bagaimana? Cari masjid. Makanya nanti panitia itu nanti habis dari Solo, ketika muktamar selesai, sebelum apa mengantarkan jamaah ke rumahnya masing-masing, dibelokkan dulu di masjid, suruh sholat 2 rakaat. Kira-kira belum tegak Pak. Entah nanti di masjid Sumberjo atau di masjid manapun lah gitu. Apa melakukan sholat sunnah safar 2 rakaat sendiri-sendiri, nggak usah apa jamaah. Nanti kalau jamaah ini mata pemponeh ya gitu. Itu sebagaimana yang dijelaskan hadis Jabir ibn Abdillah. Apakah hadisnya sahih? Muttafaqun alaih. Kata Jabir ibn Abdillah, kuntu ma'a Rasulillah, kuntu ono sapa ingsun iku ma'a Rasulillah ing dalem sertane Rasulullah fi safarin ing dalem safar. Falamma qadimna al-Madinah. Tatkala kami sudah memasuki kota Madinah. Kota Madinah itu kota asal. Berarti kalau jenengan nanti memasuki kota Bojonegoro. Qala li, Rasulullah berkata kepadaku, udkhulil masjid, masuklah kamu ke masjid. Fasholli rakaatain, maka sholalah 2 rakaat. Ini sholat safar ketika kita pulang dari bepergian, termasuk nanti muktamar. Ya, kira-kira dilakoni tenan to gak iki? Pak. Ya nanti disulkan panitia. Oke. Monggo yang lainnya mungkin terakhir ya. Ya 3. Ibu-ibu enggak dikasih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lukman yang telah memaparkan
dan kita sudah mendapatkan pencerahan yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya kita tidak tahu dasarnya, termasuk rakaat yang ganti rakaat itu ada doanya yang tadi Allahumma ini bilang tu nafsi buman kathiron pemayak biru juga ila ata wabili inaka ada ini alhamdulillah Pak. Ini kalau semacam ini saya yakin belum pernah dilakukan karena belum tahu, sehingga dengan tahunnya ini kita insya Allah bisa berapa ya Pak. Tapi saya sudah pernah, cuma saya tidak mau, makanya saya hafal karena dia apa istilahnya hanya kesemuanya saja untuk pertanyaan saya Pak. Tadi disampaikan tentang doa isti'adzah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu dibaca dalam setiap rakaat. Kalau kita menjadi imam misalnya, saya belum pernah menemui imam dari rakaat a'udzubillah. Apakah itu dibaca jahran sirri atau memang dibaca jelas? Selama ini saya yakin belum pernah. Saya sendiri juga saya yakin belum pernah membaca Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah. Itu makanya yang saya tanyakan apakah ini imam harus membaca keras atau karena belum ada penjelasan tadi setiap rakaat dibaca dengan isti'adzah Alhamdulillah gitu Pak ya, setiap rakaat berbeda. Maka apakah kita baca keras atau memang pelan dan langsung kita baca Fatihah? Terima kasih. Isti'adzah di dalam Habibie jilid 3. Habibie jilid 1 Pak sudah bicara isti'adzah juga. Tetapi tidak dijelaskan apakah sirron atau jahron. Saya coba lihat redaksinya Pak. Ini untuk memperkuat ya, pokoknya saya nggak ngarang gitu. Di sini cuma dikatakan apa? Summa sta'id, summa mubagiri ista'id nyuwono apa pangrekso atau meminta apa perlindungan. Qailan hale ngucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim tanpa dijelaskan isti'adzah itu sirron atau jahron. Tapi di hadits jilid 3 Pak membaca ta'awudz isti'adzah secara apa? Sir pelan, dan dijelaskan isti'adzah itu fi kulli raqatin di setiap rakaat. Karena isti'adzah itu lil qiraah untuk membaca Al-Qur'an, sedangkan Al-Qur'an itu ada di setiap rakaat. Yang kedua, untuk memberikan nilai spiritualitas sholat kita. Kalau kita semakin minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan di setiap rakaat, maka kualitas kekhusyuan sholat kita semakin maksimal. Ini pendekatan apa? Irfan. Itu alasan Muhammadiyah. Oke ya? Yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa isti'adzah itu dibaca sirron? Padahal kalau jenengan fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Keras atau sir Pak umumnya di luar sholat? Keras. Di dalam sholat kenapa sir Pak? Pertanyaan angel Pak ini. Nah jenengan iso jawab hebat. Di luar sholat dengan isti'adzahnya di dalam sholat kenapa kok sirron? Dan tidak ada, saya kira masjid di Indonesia yang isti'adzahnya itu jahron, ada nggak? Masjid Muhammadiyah ada Pak? Nggak ada loh. Kenapa kok sirron? Alasannya hadis Aisyah. Hadis siapa? Aisyah. Ketika Aisyah ditanya tentang bacaan Rasulullah di sholat, makanya kata Aisyah, karena Rasulullah SAW yastaftihu sholata bitakbir. Rasulullah itu membuka sholat dengan takbir. Takbir apa Pak? Takbiratul ihram. Wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Dan membuka bacaan waktu sholat, bacaan Quran waktu sholat dengan alhamdulillahi rabbil alamin.
Berarti bismillahnya sirah atau jahron Pak? Menurut hadis Aisyah sirah. Berarti kalau kita di Muhammadiyah secara umum pakai apa? Sirah. Meskipun Muhammadiyah juga membolehkan jahron. Ketika kita mengamalkan sirah, hadis Aisyah. Di hadis Aisyah ini, ketika Rasulullah membuka bacaan Pak, yang diawali ya Alhamdulillah, berarti istiadah dibaca sirah atau jahron? Sirah atau jahron? Sirah. Nah sekarang Pak, kalau sholat itu diawali takbiratul ihram, bacaannya diawali alhamdulillah, apakah ada doa iftitah Pak? Ada nggak? Dari hadis Aisyah ini ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Oh, berarti jenengan bakat jadi pengikuti mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, doa iftitah tidak ada, istiadah tidak ada, bahkan bismillah tidak ada. Hukum orang sholat membaca doa iftitah makruh, membaca apa? Ta'awudz makruh, membaca bismillah makruh. Padahal kalau jenengan soal nggak baca bismillah, diketahui makmumnya Pak, pasti mufaraqah semuanya. Jenengan besok terus gak mungkin dianggap jadi imam. Karena apa? Bismillah itu kita yakini apa? Bagian dari ayat Al-Fatihah, yang Al-Fatihah itu disebut apa? As-sab'u mathani, 7 ayat yang berulang. Ayat pertama Pak, bismillah. Tapi menggoi Imam Malik Pak, bismillah itu enggak bagian dari Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah itu tetap 7 ayat. Cara menghitungnya Pak, siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin 2 ayat. Padahal kalau di mushaf kita berapa ayat Pak? 1. Sama mazhab Maliki dihitung 2. Loh, kok Quran beda ya hitung ayatnya? Ini sudah wilayah ijtihad Pak. Tapi kalau orang awam ya nggak usah bahas nih. Orang awam Quran tidak tahu Pak, apalagi khilaf malah bingung ya. Nah, sehingga mazhab Maliki semuanya tadi doa kita nggak ada, ta'awudz nggak ada, apa? Bismillah nggak ada. Alasannya apa? Pakai hadis Aisyah. Karena kata Aisyah, Nabi itu memulai sholat dengan takbiratul ihram, memulai bacaan dengan apa? Dengan alhamdulillah. Tapi jenengan Pak, kalau disuruh membantah Maliki gimana bantahnya? Memahami hadis ini. Pemahaman mazhab Maliki terhadap hadis ini betul atau enggak? Betul atau enggak? Betul, jenengan harus berangkat tenang mengikuti mazhab Maliki. Jawabannya tidak betul, karena Aisyah itu menjelaskan bacaan yang dibaca jahron, iftitah itu sirron, ta'awudz itu sirron, bismillah itu sirron. Makanya Aisyah bilang sholatnya Rasulullah dimulai apa? Takbiratul ihram, bacaannya diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itu maksud hadis ini ya. Sudah yang tulis betul ya. Jangan logo ya foto betul ya. Timang foto-foto betul kita tutup ya. Mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian